kita mulai berangkat, terus kita mulai ya dengan mengucap Bismillah. Kita berangkat. Salam, chill, bravo. Baik sobat, sekarang saya sebelum ke Cibodas, saya sekarang mau singgah dulu ya. Kami mau singgah dulu, mau mengantarkan untuk wakaf Al-Quran ke Al-Ba'asyir. Ya kan, sekalian kita lewat karena Al-Ba'asyir ini kebetulan terlewat kalau kita mau menuju ke Cibodas. Tepatnya di Pasar Nyuncung. Ini kita lagi masuk ke wilayah Pasar Nyuncung nih. Kita mau mau menyampaikan dulu wakaf ya, wakaf Al-Quran ke Al-Ba'asyir ya. Nah, sebentar lagi kita sampai. Nah, di depan kita ternyata sudah tuh tempat Al-Ba'asyir nih. Ini Al-Ba'asyir nih. Ya. Ini Al-Ba'asyir, Al-Ba'asyir sudah sampai. Alhamdulillah kita sampai di Al-Ba'asyir. Kebetulan kita coba ya, kita sampaikan untuk wakafnya ya. Yuk kita turun yuk. Yuk kita turun. Yuk kita turun, kita ikut. Kita sampaikan. Kita pernah liputan di Al-Ba'asyir. Kita Al-Ba'asyir. Sekarang kita mau sampaikan tentang wakaf ya. Kita sampaikan karena kebetulan lagi rame nih, lagi banyak santri. Kita pernah liputan di sini tentang Al-Ba'asyir. Ada wakaf Al-Quran, kita sampaikan. Ya. Ini Ustadz Panji ya. Kita mau menyampaikan wakaf Al-Quran sama beliau, sama pimpinan Al-Ba'asyir. Ya, gitu. Ya, kita sampaikan. Kebetulan lagi banyak santri. Abahnya kita belum tahu, belum lihat ya. Yuk kita tahu. Ini ada menyampaikan tentang ini nih, apa untuk wakaf Al-Quran. Kebetulan Al-Ba'asyir ada hak untuk itu. Ya, kita turunkan ya. Ya. Pemirsa, ini sekarang saya udah ini ya. Nanti kita sampaikan ini. Alhamdulillah ketemu sama Ambat karena masih muda ya. Jadi saya manggilnya cukup Ambat saja. Ini kebetulan lagi banyak santri, ya kan? Lagi banyak kegiatan, lagi banyak santri. Ya, kita nanti berikan Al-Qurannya buat mereka ya. Jadi pemirsa dimanapun berada dan sobat Gio dimanapun berada, jikalau nanti mau singgah ke Al-Ba'asyir, inilah kegiatannya. Santrinya lihat banyak. Cuman ya itu tadi yang kemarin waktu liputan waktu lalu, fasilitas di sini masih belum memadai. Ini ironis saya katakan. Kita ini untuk umat. Ayo kita berbagi ya. Mana kira-kira pondok-pondok pesantren yang kira-kira yang patut diperhatikan, kita bantu ya. Sekarang Gio tabur Al-Quran, tabur keberkahan buat pondok-pondok. Mau berbareng? Ayo kita ikuti dengan Gio. Bersama Gio kita tabur amal ya untuk kegiatan-kegiatan ibadah seperti ini ya. Nanti kita lihat di santrinya, nanti biar kita bermanfaat. Apa yang kami sampaikan tadi semoga bermanfaat buat santri-santri Ahmad. Ya, ini Ustadz Panji, ya kan? Kebetulan Ustadz Panji ini salah satu pengurus juga di sini, ya kan? Pengurus juga di Gio, pokoknya segalanya, ya kan? Jadi ada terus, ya kan? Cukup.
Guru Jeo mau menyampaikan wakaf ya, wakaf Al-Quran buat santri-santri. Ini hanya sekadar simbolik saja. Tadi udah kami bawa satu kendaraan yang sudah kami persiapkan. Nah, jadi maksud kami sekarang, jikalau pemirsa mau bersama dalam satu untuk kegiatan amalia, baik, kita berbareng dengan Cio ya. Ini kami sampaikan untuk santri-santri Al-Ba'asyir di tepatnya di Pasar Nyuncung. Apa Ustaz? Ini Desa Kampung Sawah Pasar Nyuncung ya. Tempatnya seperti ini, seperti yang ada di liputan pertama, di uploadan di video yang pertama ya. Jadi ini hanya simbolik saja. Tadi kami sudah siapkan di sana untuk persiapannya ya. Jadi karena kebetulan anak-anak yang sangat membutuhkannya, sangat membutuhkan sarana dan prasarana seperti ini tempatnya. Kalau bukan kita, lalu siapa? Karena santri-santri di sini pun nggak ada yang bayar katanya, begitu ya. Jadi dengan sukarela, dengan kegiatan-kegiatan amalia dari masyarakat sehingga bisa berjalan. Seperti itu yang disampaikan sama Pak Ustadz Embat waktu itu. Kalau boleh saya tahu Ustadz, ini kira-kira saya bagikan dulu aja ya, baru saya tanya Pak Ustadznya ya. Ini ya. Ya begini, mereka. Nah, nih mereka yang sangat membutuhkan, ya, mereka sangat membutuhkan Al-Quran ini, mereka sangat membutuhkan perangkat, mereka sangat membutuhkan sarana pendidikan. Ustaz, kalau boleh saya tahu, ini jumlah santri yang ada di sini berapa? Ada 200-an. Ada 200-an. Berapa biaya di sini, Ustaz? Free semuanya. Bayangkan pemirsa, Ustadz Embat ini membiayai dirinya untuk santri-santrinya. Bayangkan itu. Kalau kita tidak peduli sebagai masyarakat, sebagai umat, apa kita tega membiarkan seperti ini anak-anak yang membutuhkan ilmu agama, ya? Kami dari Jeo mengajak sobat dimanapun berada untuk bersama kita berbuat satu kebajikan, menabur satu keberkahan untuk umat, ya. Jadi buat pemirsa dimanapun berada, jikalau nanti mau juga ikut serta menyumbang satu sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar di Al-Ba'asyir, deskripsinya sudah kami sampaikan dari uploadan video pertama dan sekarang kami datang lagi untuk menyampaikan ini, ya. Dari ini kami sampaikan juga dari lintas lembaga, ya, yang wakaf dari Timur Tengah. Ini kami sampaikan sekarang. Sampailah ke Pondok Al-Ba'asyir ini, ya. Semoga bisa berkah ya Ustadz ya. Mudah-mudahan nanti program belajar mengajar anak-anak ini bisa terlaksana dengan baik. Mungkin Ustadz ada yang mau disampaikan sama pemirsa atau umat yang lain di sana, silakan. Udah cukup katanya ya. Jadi kami tunggu saja nanti di Al-Ba'asyir di sini. Deskripsi lengkap. Beliau ada ustadznya, beliau ada kiainya, beliau ada pemimpinnya. Jumlah santrinya ada 200 yang notabene menunggu kedatangan kita semua, ya. Sampai nanti di kegiatan lain. Assalamualaikum. Pemirsa, sekarang kami tim Jeo sudah sampai di wilayah Cibodas, Serumpin ya. Tadi kita lewatnya ini jalan ada berapa jalan sebetulnya, tapi kami tadi ngambil, kalau kemarin kami liputan ke danau itu lewatnya yang ada nanti ada jalan-jalan seperti ini, simpangan sebetulnya. Yang ke kanan itu dari tempat kita ngobrol-ngobrol di di saung itu. Yang ke kanan itu ke Lewiliang, yang lurus itu ke danau, yang ke kiri itu ke Kemenkumham dari Diklat Bela Negara. Nah kami semua tadi lewatnya yang ke Bela Negara, Diklat Bela Negara, ya kan? Dari Bela Negara terus nanti ada jalan lagi, jalannya itu yang satu ke
bela negara yang satu lurus. Kami ngambil jalan yang lurus sekarang. Dan sekarang sudah sampai di makam jalan ini, jalannya masuk, mobil masuk karena tapi kami kebetulan tadi simpan mobil di sana, kami pengen tahu suasana sebetulnya. Simpan mobil simpan kendaraan agak di sana. Mobil juga masuk sampai ke sini, ke kaki bukitnya, ya. Nggak susah sebenarnya carinya. Nanti kita pengen tahu lebih banyak nanti kita di sana. Cuman kami akan menunjukkan jalan sekarang. Jalannya bagus, ya, bagus, enak. Jam berapa aja saya rasa itu tidak ada halangan. Kita mulai jelajah sekarang, explore sekarang, jelajah dari situs-situs yang ada di Cibodas terlebih dahulu ya. Di situs Cibodas kita sekarang akan kunjungi ke pemandian Siradaya dan satu lagi ada makam keramat. Ini kebetulan hari Kamis mau menjelang sore nih, ini malam Jumat nih. Indah sekali cuaca bagus. Makam keramat Mbah Raden Singajiwa. Gimana cerita di sana, kita lihat seperti apa sih pemandian Siradaya itu, apa sih manfaatnya Siradaya ini, pemandian itu. Lalu makam keramat Mbah Raden Singajiwa itu, beliau itu siapa sebetulnya? Ya, kita gali di malam Jumat sekarang. Di malam Jumat sekarang. Jadi dari tempat saya berbicara kira-kira hanya 15 meter. Ini kakinya tadi. Ini bukitnya di sini. Ini ada pemakaman katanya. Pemakaman Mbah Raden Singajiwa. Kalau di Jawa Singajiwa. Tapi sebelum pemakaman beliau, ini ada pemandian. Pemandian itu pemandian Siradaya. Banyak manfaatnya buat yang pengen awet muda katanya, pengen yang jadi cantik, kalau yang udah cantik tambah cantik, kalau yang ganteng tambah ganteng, kalau yang kayak pace tambah jadi pace. Ya kita lihat yuk seperti apa manfaat faedahnya di sana, yuk kita tahu. Pemirsa, ini ada Ustadz Kiai ini. Saya baru mengenal ini ada Kiai. Kita lihat, ini susah banget di kamera. Assalamualaikum Kiai. Masya Allah, ini Kiai saya ini. Kiai yang baru saya ketemu nih. Ini Kiai Fendi namanya. Beliau yang punya wilayah Cibodas. Begitu ya, Kiai? Wilayah. Oh wilayah. Nanti ada beberapa kiai-kiai di sini kita kenalkan ya. Ada kiai, ada ustaz, pokoknya ternyata ada di sini. Ini salah satunya di antara yang punya wilayah Rumpin di daerah Cibodas ini. Kita tanya-tanya nanti tentang Siradaya di sini. Ya, Siradaya ini seperti apa? Yuk kita lihat. Ini ada satu lagi. Ini lihat. Ini ketua pemudanya udah ada di sini. Udah menunggu ya. Ini siapa Bapak? Siapa Pak? Pak Daman, Bapak sebagai juru kuncinya di sini? Oh, kebetulan hanya rumah ini aja. Asli orang sini dekat. Kita tanya-tanya sama Pak Daman nanti, ya kan? Karena kebetulan beliau ada di sini sekarang nih, ya Pak Daman. Nanti tolong pandu kami ya Pak ya. Kemarin kami ketemu dengan Pak Lurah Cibodas, ya kan? Beliau menyampaikan kalau ada situs di sini di ini pemandian Siradaya pemandiannya. Terus ada makam keramat namanya Mbah Raden Singajiwa. Nanti saya akan tanya sama beliau ya, mudah-mudahan beliau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kami ingin tahu, dan masyarakat luas pun dan pemirsa dimanapun tentunya pengen tahu juga ya. Dan ini satu lagi nih ketua pemuda, rupa-rupanya ada di sini dia nih. Assalamualaikum, sehat? Assalamualaikum. Bayangkan ini setianya bintang Geo ini masih ada. Ada di mana-mana. Ini pemirsa, beliau ini juga selalu mendampingi kami ya kan untuk liputan-liputan di wilayah Rumpin ini, karena kebetulan beliau ini adalah salah seorang tokoh pemuda juga di wilayah sini. Yang tadi saya sampaikan bahwa tadi jalannya ke Pusdiklat bela negara ya kan, kebetulan
tanah kelahiran beliau. Jadi saya tadi minta konfirmasi sama beliau untuk bisa cobalah pandu supaya bisa masyarakat lain selain dari Rumpin juga jadi paham, jadi tahu kalau ada situs di sini. Dan juga bagi masyarakat Rumpin yang belum tahu di mana keberadaan situs-situs milik leluhur yang ada, sekarang saya informasikan buat semua. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Kita mulai dari Siradayu. Pak Daman, saya mau minta tolong Pak Daman, tolong sedikit jelaskan. Ini Pak Kiai juga, Kiai Fendi, sini. Ini harus di sini Pak Kiai. Ini ada situs Siradayu. Ini tempat pemandian. Ini cuma begini saja ya? Iya. Ini kemarin kebetulan kalau saya tidak salah dengar, ya kan, tidak salah dengar dari Pak Lurah Haji Madhar ini menjelaskan sama kami, kebetulan ke tim Geo. Beliau sekarang lagi konsentrasi sedang membangun perbaikan-perbaikan atau sedang perbaikan-perbaikan untuk membenahi situs-situs yang ada di wilayah beliau. Jadi memang baru 50% katanya. Jadi sekarang saya sampai ke sini, ternyata ini ya Pak Daman, ininya ya? Iya, iya betul. Apa pemandiannya? Ini airnya dari mana nih Pak? Ini dari sumber ya. Dari? Sumber emang dari dulu sudah seperti ini. Oh, dari mata air ya? Mata air, dari, ada mata airnya di sini ya? Kalau boleh tahu Pak Daman, Siradayu ini, kalau boleh tahu ya, ini situs memang. Ini satu budaya dan ini satu biasanya masyarakat dimanapun dalam satu pengertian ya, dalam tanda kutip, ini menjadi satu keyakinan karena memang ada nyata apa adanya seperti ini. Ini dari mata air dari atas bukit ini. Iya betul. Timbulnya dari mata air. Pernah ini nggak pernah kering nggak? Belum pernah kering pemirsa. Selalu seperti ini saja. Iya. Lalu kalau boleh kami tahu Pak, masyarakat tahu atau sahabat Geo tahu, tentunya kami mewakili daripada sahabat Geo dimanapun berada. Kalau boleh saya tahu Pak, manfaatnya atau fadilahnya apa sih kalau mandi di sini? Syariat. Orang sakit ganteng gitu atau saya cantik gitu. Itu seperti apa sih sebenarnya? Insya Allah dengan adanya air barokah ini, aroma dari air ini, itu orang lainnya tidak suka bisa jadi suka. Kita aja. Masya Allah. Hei sobat, siapa yang tidak disukai sama lawan jenis, datang ke Siradayu. Pasti kata beliau, yang tadi suka, yang tadi tidak suka, jadi suka. Coba cuci muka. Udah masih jogo. Coba udah. Dengan niat. Malah perlu. Bismillah. Bisa disukai dah. Bismillah. Oh salah, saya harusnya pakai silukan. Maaf, Bismillah. Mudah-mudahan udah cepat laku. Ini malah mudah-mudahan usahanya juga bisa lebih cepat berhasil dan lancar. Amin semoga ya. Sehat walafiat. Amin ya Allah. Siapa yang mau saya mandiin? Silakan datang ke Ceo. Ini berdasarkan satu keyakinan tentunya. Ini harus ada satu keyakinan. Iya. Tanpa keyakinan, sobat, tidak akan pernah jadi apapun. Ini budaya, makanya disebut dengan situs atau ada satu prasasti di sini, ada situs di sini. Ini buat siapapun yang meyakini dari satu budaya, sejarah ataupun yang satu keyakinan itu bisa menjadikan suatu kenyataan. Yang itu tadi kata Pak Daman ini, namanya orang bersyariat. Iya, itu berdasarkan satu keyakinan tentunya, iya kan? Keyakinan ketika kita bersyariat, kita mau mencalonkan jadi seorang kepala daerah misalkan. Yang tadi sampaikan Pak Daman itu kira-kira begitu. Mintalah diantar sama yang membimbingnya, diantar ke sini, iya kan? Lalu disyariati, lalu dimandikan dan bisa terjadi begitu ya. Jadi sampai pada hajatnya begitu ya. Jadi pemirsa, jikalau pemirsa pun juga saya tidak dalam tanda kutip ya, dalam artian mensyariatkan bahwa ini pasti dengan itu. Tidak, ini berdasarkan suatu keyakinan. Tapi ini hanya merupakan sebuah situs saja. Situs di mana satu peninggalan sejarah yang biasa dipergunakan, ya kan? Yang biasa dipergunakan oleh lingkup sekitar untuk bisa dijadikan satu syariat dalam satu perjalanan hidupnya itu tadi. Jadi pemirsa, buat pemirsa dimanapun, buat sobat Geo dimanapun yang punya keyakinan untuk itu ataupun hanya sekedar untuk jejak napak tilas saja
untuk napak tilas saja, untuk bisa menjadikan satu apa namanya, perjalanan, ya kan, perjalanan religi dalam hal itu berdasarkan satu keyakinan, silahkan datang di Desa Cibodas, Kampung Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, daerah Parung, ya. Ini ada di Cibodas ini, kemarin Danau Cibodas atau situ Cibodas, sekarang saya mengejar sesuai dengan satu apa yang pernah saya sampaikan dengan Pak Lurah, ya kan. Pak Lurah sedang konsentrasi untuk mempersiapkan untuk infrastruktur untuk bisa masyarakat menuju ke wilayah ini. Artinya ada satu prasasti atau ada satu apa namanya, peninggalan dari leluhurnya, ya. Dan ini sebelum kita naik ke apa namanya, ke makam keramat Raden Mbah Singajiwa, ya kan, saya lebih jelaskan dulu tadi itu masalahnya, ya. Tempat pemandian Sirah Dayeuh, ya. Ini airnya yang sudah disiapkan, baknya, mandi silakan di sini, ya kan, atau mau ngambil untuk syariat juga boleh, atau memang mau dibawa pulang juga boleh, ya Pak? Boleh sepuasnya minum di sini juga kalau memang berani, kalau memang mau. Ini kebetulan malam Jumat loh. Ingat, saya mau minum. Mau coba? Oh, lagi puasa kamu. Hari kamu sini. Biar sehat. Minum. Bismillah. Satu-satu. Tunggu. Nih, minum. Itu minum. Bismillah. Apa tujuanmu, Nak? Berhasil, Bi. Berhasil. Jadi orang sukses kayak Abi. Amin. Usahanya Bismillah. lancar. Amin. Semoga ridho, ya. Ini tim Jia satu lagi kebetulan lagi saum, berwudu lah. Mudah-mudahan bisa dikuatkan nih, sebentar lagi buka puasa, kita mau naik ke atas, wudu lah. Supaya barusan kita baru wudu, ya. Di sini habis ini berwudu lah. Mudah-mudahan cita-citamu berhasil. Ini juga mau menyampaikan cara berwudu benar atau tidak nih? Kita perlu perbaiki lagi wudunya. Iya, Pak. Mau wudu dulu di sini. Demikian pemirsa Sobat Cio, tidak ada salahnya namanya bersyariat, ya. Buat yang meyakini, monggo silahkan datang. Dan ini saya saya minta panduan padaman warga setempat, ya kan, untuk bisa menjelaskan, karena memang kedatangan kami mendadak, sangat mendadak. Pak Lurah juga tidak tahu, saya tidak minta izin dulu Pak Lurah, karena kebetulan kemarin saya minta izinnya, kapan waktunya saya belum tahu, tapi tadi kebetulan kami mendadak acaranya ke sini, dan alhamdulillah banyak masyarakat yang membantu. Masyarakatnya luar biasa di wilayah Rumpin ini, di daerah Cibodas ini, persatuannya juga luar biasa. Saya bangga dengan wilayah Rumpin ini. Saya punya pesona wilayah Rumpin ini indah termasuk keindahan orang-orangnya. Orangnya ramah-ramah, pemirsa. Iya kan? Tadi kami minta bantuan sama beliau, ternyata beliau juga mau, ya. Ini kedatangan kami dipandu sama beliau. Jadi buat pemirsa, ya, dimanapun Anda berada yang mau mencoba datang ke wilayah Rumpin, ke wilayah Cibodas untuk menjelajahi, ya kan, wisata religi atau untuk bisa berkunjung atau bisa melihat situs-situs yang ada, terutama di Cibodas untuk saat ini. Ini salah satu yang kami kunjungi awal. Ini adalah pemandian Sirah Dayeuh, ya, Sirah Dayeuh. Tinggal datang, enak jalannya, nyimpen kendaraan pun juga nggak jauh dari lokasi perjalanan ini, kira-kira hanya 20 meter ke tempat menyimpan kendaraan untuk bisa berjalan ke Keramat. Pemandian ini. Dan ke Keramat juga hanya sekitar 25 meteran, ya. Jadi ini kira-kira yang tadi saya sampaikan juga. Jadi buat siapapun, terutama juga yang di wilayah di luar Rumpin, dan ini juga saya menginformasikan juga buat yang di daerah Rumpin yang belum tahu,
Iya kan? Ini ada tempat, ada situs di wilayah Cibodas ini. Silahkan Anda datang. Silahkan Anda kunjungi daerah Cibodas, ya kan? Luar biasa yang perlu kita lestarikan. Situs-situs yang ada ya, kita lestarikan. Nanti kita napaknya jejak para leluhur atau sepuh yang terdahulu atau para keramat yang lebih dahulu ya. Nanti kita bisa. Sekarang kita naik ya. Naik tadi itu curug apa namanya, tempat pemandian itu ya. Siradaya tempat pemandian. Naik. Ini belum maksimal jalan ini sepertinya ya kan. Kita mau naik ke makam Raden Singajiwa ya kan. Ini jalan seperti begini. Jadi buat sobat atau pemirsa dimanapun berada yang mau wisata sejarah ya, yang mau napak tilas silahkan. Ini cuman hati-hati, kebetulan kami dengan rombongan sedang tidak hujan. Ini hanya sekedar info saja. Jadi kalau memang pas nggak licin, cuman hanya saja ini keadaannya seperti ini. Ini ironis kalau saya bilang kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Lurah itu, ya itu persoalannya ya kan. Sampai Pak Lurah sendiri itu sekarang, Lurah Cibodas ini sedang ini rupanya yang disampaikan sama Pak Lurah Cibodas ini, beliau sedang menata ini. Cuman yang jadi kendalanya belum bisa maksimal karena beliau dananya, itu persoalannya mungkin ya. Tapi minimal sekarang ya buat siapapun yang mau berbagi untuk membangun suatu tempat ya kan, satu objek yang ada di sini, situs-situs peninggalan zaman Kesultanan yang katanya Kesultanan Sultan Hasanuddin. Jadi tempat seperti ini kalau mau bersama berbagi untuk membangun tempat wisata religi, silakan nanti hubungi Bapak Lurah Cibodas ya. Menggairahkan nih, nanjak tapi belum maksimal, perbaikan masih belum ada kepermanenan, ini masih hebel-hebel nih. Belum ada yang ini juga ya, pegangan ya? Belum ada pegangan. Jadi ini masih perlu uluran tangan, bantuan dari masyarakat ya. Yang suka hiking silakan datang sini ya. Pas banget. Tempatnya indah. Bisa bikin camp-camp juga di sini. Kita lihat ke atas dulu. Tuh, ini baru sampai di situ aja nih. Perbatasan yang sudah dihebel. Kesininya ini masih kira-kira ada berapa ratus meter ya, nggak sampai 100 meteran lah. 100 meteran yang sudah dihebel ini. Sepertinya masih aduh, saya sampai ngos-ngosan nih. Ngos-ngosan karena memang sedikit cepat lari dan saya harus segera turun. Ini malam Jumat. Serem juga nih kebun bambu. Kebun bambu ini kebun bambu semua, tapi indah, bukan serem. Kami dari tim Geo sekalian napak tilas sebetulnya ya. Makanya sore-sore tadi kami berjalan tuh untuk sekalian bagaimana sih suasana malam, suasana gelap. Ini kebetulan kanan kiri masih pohon bambu, indah sebetulnya karena ini bukit. Tidak menyeramkan sebenarnya, tidak. Tapi jadi suatu keindahan buat kami sih, karena memang kami dari Geo sudah terbiasa berpetualang ya. Jadi kita lihat saja yuk ke atas yuk. Jangan lupa ya pemirsa, nanti kalau mau naik ke sini, mau berkunjung, jangan lupa lotion nyamuk, persiapkan. Kalau di bukit-bukit ini sepertinya banyak nyamuk. Ya, buat yang belum terbiasa. Buat yang belum terbiasa, silakan bawa lotion. Sama ini juga sepatu. Oh, sepatu. Nih, sepatu untuk hiking ya. Ya. Kayaknya lebih pas kalau kita mau hiking ya. Akan agak licin sedikit. Nah, alhamdulillah pemirsa, rupanya dari jarak itu tadi nggak seberapa jauh juga yang belum dihebel ya. Itu kata usahanya kurang. Beliau ini memang jujur terus terang apa adanya. Jadi buat masyarakat, khususnya masyarakat Lumpin nih, tolong tengok tempat situs peninggalan sesepuh ini untuk dirawat ya, untuk bersama, dan juga buat siapapun yang di luar Lumpin yang mau beramaliyah juga untuk bisa melestarikan
peninggalan zaman itu, zaman kerajaan. Sepertinya kalau menurut saya ini masih ada zaman Kesultanan ya, Kesultanan Hasanuddin. Tapi nanti kita untuk lebih jelas, nampaknya saya sampai ngos-ngosan pemirsa, lari-lari, ditinggalin sama mereka malam Jumat, takut. Nih kita lihat, nih udah sampai nih, ini makamnya ya. Assalamualaikum, ya pemirsa, sedikit saya suggest juga nih, saya hanya menginformasikan di daerah Cibodas ini cukup terkenal juga ulama besar. Beliau ini salah seorang ulama besar ya, yang notabene asli keturunan Cibodas, keturunan Rumpin. Namanya Bapak Syuhada atau Kiai Haji Syuhada. Sekarang ada pelestariannya. Beliau ini membuat, keturunan beliau ini membuat suatu yayasan besar, cukup sohor juga, cukup terkenal juga di Rumpin. Namanya SMK Asyuhada. Dan kebetulan sebetulnya saya berbareng ini salah seorang cucu yang tadi yang saya katakan tokoh pemuda itu. Beliau itu cucunya Pak Syuhada. Jadi beliau ini adalah sebenarnya salah seorang pengurus atau pengelola yayasan di Asyuhada ini. Cukup besar pemirsa yayasan itu. Beliau ada namanya Ustadz Panji bin Syuhada. Dan ini makamnya tuh. Ini kebetulan ini leluhurnya di sini. Syuhada. Ini nggak jauh dari makam Mbah Raden Singajiwa. Buat pemirsa Sobat Gio dimanapun berada, utama khususnya yang wilayah Rumpin, kami tim Gio sekarang sedang berkunjung silaturahim ke makam Mbah Raden Singojiwo dan bersebelahan dengan makam Bapak atau Kiai Haji Asyuhada ya. Namanya kalau saya boleh lihat di sini Haji MS Syuhada Rusi ya. Oh Rusli, udah nggak kelihatan. Maaf pemirsa. Ini kebetulan saya diluruskan nih. Ini salah seorang cicit atau cucu ya. Beliau ini cucu dari Bapak Kiai Haji Syuhada, Asyuhada. Haji MS-nya apa nih? Muhammad S-nya apa? Syuhada ya. Haji Muhammad Syuhada Rusli. Beliau diwafatkan sama Allah ini, beliau wafat lahir tanggal 16 Desember 1918 dan Allah wafatkan di tanggal 22 Mei 1991 ya, di desa Cibodas ini, Cibodas Bogor. Jadi ini salah seorang peninggalan atau salah seorang makom kiai besar di sini, Asyuhada. Jadi tepatnya Sirah Daya, tempat pemandian Sirah Daya, terus makom Raden Singajiwa dan sesepuh yang disegani, sesepuh yang dihormati, alim ulama yang dihormati di Cibodas ini adalah beliau Raden Haji Muhammad Syuhada Rusli ya. Dan kita sekarang mau menuju, dan ini saya ditemani oleh cucunya ya, cucu Pak Syuhada. Namanya beliau mungkin bisa sedikit presentasi tentang itu apa Mbah Syuhada itu beliau putranya dari Mbah Ali, atau terkenal dulu itu di zamannya itu Mbah Mandor. Kenapa disebut Mbah Mandor? Karena beliau merupakan pemimpin, kalau bahasa sekarang mah kadesnya, lurahnya dulu. Entah yang keberapa, saya juga kurang tahu gitu, kurang begitu paham ya. Seperti itulah sepenggal kisahnya. Ya. Saya sudah ditunggu sama Pak Daman ya di petilasan atau di makom Raden Mas Singojiwa ya. Dan untuk sejarahnya ini tidak sejarah pasti, karena kebetulan karena itu tadi acara mendadak, karena kebetulan yang ada saya bawa untuk bisa memandu kami sebetulnya ya. Tapi yang mengenai sejarah ini kebetulan saya tadi mencari belum ketemu, tapi bisa diwakili sepintas sekilas saja ya. Yang diketahui sama beliau ini mudah-mudahan bisa menjadikan satu pembelajaran, satu sejarah sebetulnya. Sejarah dan untuk napaktilas, dan buat Sobat Dio dimanapun berada yang mau mencoba untuk, kalau biasanya kalau di dunia keagamaan ini ada ritual-ritual untuk apa namanya,
hadiah ya. Untuk hadiah ya. Seperti itu, silakan yang mau wisata ziarah ya. Saya kasih tahu di daerah Cibodas ini ada 2. Setelah ziarah atau mau ziarah berwudu dulu di di Siradaya, naik kira-kira nggak sampai 100 meter ya, 50 meteran cuma nanjak, 100 meteran. Enggak, 160 tangga. Oh, 160 tangga, tinggal kali aja berapa kali tangga. Tangga kali tangga berapa tangga. Nanti siapa yang suruh ngitung? Silakan. Abah Pendi suruh ngitung aja nanti Abah Pendi ya. Suruh itu nanti berapa kira-kira jarak itu tadi. Silakan yang mau yang mau silaturahim ke makam petilasan beliau, atau bisa tadi di Siradaya dulu kita berwudu untuk ritualisasi daripada kesucian ke sini. Nanti bisa singgah di sini, tinggal naik ke atas kira-kira 150 tangga, 160 lebih 10. 160 tangga. Coba nanjak, jangan lupa. Nanti bisa bermalam juga di sini kalau mau bermalam, ya kan jalannya bagus, enak banget enak. Nggak menyeramkan walaupun cuma. Dan ini kita mulai buka. Saya minta dibuka kunci sama penduduk di sini, yaitu sama Pak Daman. Ya, nanti kita tanya di dalam tentang beliau, keberadaan beliau. Yuk kita lihat. Ngirim doa dulu Kita aja. ngirim doa. Yuk. Assalamualaikum. Tadi mungkin agak sedikit yang memang namanya juga kesepuhnya. Jadi mungkin hati dan sebagainya yang keras mungkin karena tidak begitu. Ini adalah salah seorang cucu yang disayang, mungkin tidak siap dengan jiwa itu, dan diwakilkan oleh Pak Panji ini ke Pak Daman yang mengantar kami di sini. Silakan Pak Daman. Allahumma syahid lana wa ma'id lana wa ajib lana quluba ibadika ajma'ina min al-jinni wal insi wa ajib lana wa tirhum bil mahabbati daimatil qaimati ala dawam ya dawamil laili wan nahar wa anta muqallibul quluba wal absar ya azizu ya ghafar ya jalil ya jabbar ya mu'min ya syatar unsur masyana ya waqta lana fatamu dina wa hil adaina bi panditasimana wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Jadi ini sebagai bahan informasi saja pemirsa. Ya, saya dari tim JIO, kami dari tim JIO hanya menyampaikan informasi, menindaklanjuti dari satu informasi Bapak Lurah Haji Madharun. Ya, dan kami mohon maaf Pak Lurah, kami belum bisa ketemu, belum bisa silaturahmi dengan Pak Lurah, tapi kami menerobos langsung ke sini dari bahan informasi Bapak, dan mudah-mudahan ini adalah situs-situs yang ada di wilayah Cibodas ini. Mudah-mudahan harapan kami dari tim JIO bisa jadi satu tempat kunjungan wisata religi bagi siapapun yang ada di, khususnya di lingkungan Rumpin maupun di luar Rumpin. Silahkan datang ke Cibodas ya. Terima kasih Pak Lurah Haji Madharun. Terima kasih warga Cibodas. Terima kasih juga buat Pak Ustadz Panji, Pak Ustadz Pak Ustadz Fendi,
yang telah mengantar kami dan dipimpin oleh Pak Padma yang membuka kunci makam ini tadi. Salam hormat kami, salam jio buat warga Cibodas. Sampai ketemu di explore berikut, jelajah pesona Rumpin. Assalamualaikum.